tuqbalul ataya wal qurbat wa bilutfihi tustarul uyubu wazallat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya saya ucapkan kepada semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa khatama lana wa iyyakum bil khair wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal soleh perbuatan kita dan Allah mengakhiri kehidupan kita ini dengan kebaikan, dengan husnul khatimah. Dan semoga sepanjang tahun Bapak Ibu sekeluarga selalu dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang dan waktu-waktu selanjutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa adalah ketika seorang hamba Allah berikan tambahan umur. Seperti hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan, untuk mohon ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Mungkin kalau kawan-kawannya Dewan Hakim kemarin banyak sekali telah pulang ke rahmatullah, teman-teman kita semuanya. Sehingga kesempatan Allah berikan tambahan umur seperti ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Bahkan pernah saya sampaikan juga di sini bahwasanya ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya bareng, hijrahnya bareng. Yang satu lebih rajin beribadah, bahkan ikut jihad fisabilillah. Namun dia meninggal lebih dulu. Yang satu lagi biasa-biasa. Allah panjangkan umurnya dan bertemu bulan Ramadan. Ada seorang sahabat Nabi yaitu Talhah ibn Ubaidillah. Salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau bermimpi bahwasanya sahabat yang meninggal terakhir itu derajatnya lebih tinggi, lebih dulu masuk surga. Ketika di pagi hari sahabat-sahabat yang lain pada bertanya, kenapa ini? Yang lebih rajin dan berjihad di jalan Allah dan mati syahid ini belakangan. Artinya derajatnya berbeda. Sampailah ke telinga mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah seperti biasa kadang-kadang kalau ngajak menjelaskan sesuatu itu dengan memberikan pertanyaan. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Min aina ta'jabun?" Dari mana kamu heran masalah ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umurnya 1 tahun kemudian? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Alaisa qad atraka Ramadan? Bukankah dia telah bertemu bulan Ramadan? Benar wahai Rasulullah. Alaisa qad sajada sajadat? Bukankah dia telah melakukan banyak sujud, ribuan kali sujud? Benar wahai Rasulullah. Maka
perbedaan yang luar biasa ketika seorang hamba diberikan tambahan umur digunakan untuk ketaatan kepada Allah dengan orang yang meninggal duluan. Maka pada pagi hari ini yang hadir di sini berarti Allah berikan kesempatan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal soleh. Maka mari kita jaga amal soleh ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tema pagi hari ini saya berikan tema Fadhailul Muhafadzah 'alal Amalis Shalih. Jadi keutamaan-keutamaan kita menjaga amal soleh itu betul-betul menjadi milik kita sampai kita menghadap Allah. Kapan kita menghadap Allah? Fi yaumil akhir, bukan ketika mati. Ya. Ketika kita nanti antara surga dan neraka, disitulah amal soleh yang diterima itu belum tentu bisa kita nikmati kalau kita tidak menjaganya. Apalagi yang nggak punya amal soleh. Jadi bagi hari ini orang yang punya amal soleh, bagaimana kita menjaga amal soleh tersebut. Maka saya bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama mengenai apa itu amal soleh. Yang kedua, kapan amal soleh itu diterima. Yang ketiga, menjaga kontinuitas atau tidak terputusnya amal soleh itu dalam kehidupan kita. Walaupun sedikit, jangan terputus. Dan yang terakhir, menjaga amal soleh itu agar betul-betul kita bisa mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Gitu. Yang pertama tentang amal soleh itu apa? Ya. Maka kita harus paham betul. Walaupun itu kelihatannya amal soleh, tapi kalau hal tersebut tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan menjadi amal soleh. Maka amal soleh itu adalah ma yutaqarrabu bihil abdu atau ma yataqarrabu bihil abdu ilallahi ta'ala minal hasanati wa minas salihati wa minal amati wal qurbati wa ta'at. Jadi segala sesuatu yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang duduk-duduk dalam masjid, pengen i'tikaf, nggak pakai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak jadi. Padahal duduknya sama. Ya. Maka harus betul-betul niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah minal hasanat, daripada kebaikan-kebaikan. Perbuatan-perbuatan yang baik. Ketaatan-ketaatan. Baik ketaatan berupa perintah wajib ataupun perintah sunnah. Bahkan sesuatu yang mubah pun bisa kita niatkan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seorang makan, kalau hanya makan saja untuk menyambung hidup, nggak ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal tersebut juga ya sekedar makan. Jadi itu, ya. Jadi harus selalu dalam diri kita bagaimana amalan ini nilainya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua, kapan amal soleh itu diterima? Ini amal sudah baik. Maka kita harus berusaha agar amal soleh itu diterima. Para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat diterimanya amal soleh. Ada 2 intinya, al-ikhlas wal mutaba'ah. Yaitu ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan para ulama berdalil tentang pentingnya
ikhlas dan mutaba'ah itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk atau Tabarak ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan di ujung ayat. Allah berfirman ayyukum ahsanu amala. Di mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi Allah itu menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji. Semuanya ini ujian. Dan Allah tidak mengatakan aksarukum amala. Tidak menyampaikan yang paling banyak amal perbuatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalnya. Dan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kahfi, Allah juga berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di sini juga Allah tidak berfirman aksaruhum amala. Tapi ayyuhum ahsanu amala. Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau menafsirkan ayat ini ya, dengan dua kalimat. Ahsanuhum amalan itu artinya akhlasuhum lillahi wa aswabuhum lisunnah. Ya. Jadi mana amalan yang paling ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Jadi kalau amalan itu ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak diterima. Gak bisa kita hanya yang penting saya ikhlas. Tapi ternyata tidak ada contohnya, tidak diterima. Begitu juga sebaliknya. Amalan itu sesuai dengan contoh Nabi. Sholat benar 5 waktu. Sholat benar jamaah di masjid. Yang dibaca juga bagus. Tapi enggak ikhlas. Tidak diterima juga. Maka dua syarat ini harus dua-duanya betul-betul terpenuhi. Gitu. Jadi tidak bisa salah satunya. Dan kita harus memahami supaya amal soleh itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya apa? Dalilnya Allah itu setelah memerintahkan beribadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali harus dengan ikhlas. Ya. Jadi kalau nggak ada ikhlas nggak akan diterima. Kemudian juga agar amalan itu sesuai dengan apa yang contohkan Nabi, firman Allah juga di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kalimat ittabi'uni ai i'malu bisunnah. Ikutilah akadnya, beramallah sesuai dengan sunnah. Berjalanlah sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam amalan-amalan yang diwajibkan atau amalan-amalan yang disunnahkan atau bahkan dalam muamalat. Karena Rasulullah memuji siapa? Memuji Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tidak ada yang bisa kita jadikan uswah qudwah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka
Setiap amalan yang tidak ada contohnya dalam sunnah Nabi, tata cara Nabi, maka akan ditolak sebagaimana sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya. Dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka hal tersebut raddun ay mardudun, tertolak. Ikhwatal iman. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu oh amal soleh itu seperti ini, bagaimana amal soleh itu supaya bisa diterima, yang ketiga kita harus menjaga apa? Mudawamah. Sebelum menjaga adalah mudawamah. Mudawamah itu tidak terputus, continue. Ini kan kita baru saja dicas di bulan Ramadan. Kita tanya diri kita masing-masing. Kemarin semangat baca Quran, terputus enggak nih? Kemarin kayak tidak ada malam kecuali ada Qiyamul Lail. Qiyamul Lailnya terputus enggak nih? Kemarin semangat. Kayaknya setiap sore itu berlomba-lomba untuk bisa memberikan buka puasa. Terputus enggak nih? Nah gitu. Ini kita harus betul-betul amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak terputus. Karena ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Seperti dalam surat Maryam. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Tuhanku telah mewasiatkan kepadaku agar aku senantiasa menjaga salat, zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Ada mudawamah, terus menerus continue. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita demikian dan memerintahkan kepada Sayyidul Bashar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kamu dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, artinya al-maut, sampai mati. Ya. Nah, selalu menjaga kontinuitas amal soleh ini merupakan sifat orang-orang yang beriman. Ya. Tidak terputus melakukan amal soleh itu adalah sifat-sifat orang yang beriman. Kalau dalam surah Al-Ma'arij apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Orang-orang yang beriman itu orang yang menjaga salatnya agar daimun. Ya. Terus yang salat jamaah mungkin levelnya lebih tinggi. Salat jamaahnya enggak pernah putus. Yang salat 5 waktu demikian. Dan begitulah harusnya kita menjaga amal soleh kita. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala beliau menyampaikan mudawimuna 'alaiha fi awqatiha bisyurutiha wa mukammilatuha. Jadi menafsirkan ayat walladzina hum 'ala salatin daimun, artinya orang-orang yang menjaga supaya tidak terputus amalan salat tersebut sesuai dengan waktunya, syarat-syaratnya dan kesempurnaan salat. Bukan orang yang melakukan sekarang besok enggak. Atau melakukan yang satu bagus, yang lainnya kemudian sholatnya ya asal-asalan. Tidak, tapi selalu menjaga. Dan Rasulullah SAW jamaah sekalian menyampaikan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Muttafaqun alaih. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu jamaah, amalan yang paling
bisa dijaga kontinuitasnya, yang tidak terputus, walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan itu sedikit. Karena kalau amal itu soleh, walaupun sedikit, Allah itu melipat gandakan. Itu masalahnya. Amalan itu walaupun banyak, kalau nggak soleh, tidak akan Allah lipat gandakan. Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendolimi ya, amalan walaupun sebesar biji sawi. Kalau baik apa? Kalau amal soleh itu dijaga. Wa in taku hasanah yudha'ifha, kan begitu. Kalau amalan itu baik, Allah lipat gandakan. Tapi kalau nggak baik, bagaimana dilipat gandakan? Ikhwatal iman. Kemudian kalau seorang hamba itu sudah berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Allah itu akan mencintainya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, amal-amal soleh. Kalau wajib jelas. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, ini yang harus kita kejar, mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka Allah akan menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, menjaga kedua kakinya, semuanya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-muhafadzah 'alal amali shalih. Ini saya jadikan tema. Menjaga amal soleh itu menjadi milik kita. Amal soleh sudah tahu, syarat-syaratnya sudah dikerjakan. Dan dia sudah berusaha tidak terputus. Tapi belum tentu amal soleh itu menjadi milik kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan janganlah kamu membatalkan amal soleh kalian. Jadi belum aman Bapak Ibu sekalian. Kita sudah melakukan amal soleh itu belum aman ternyata. Ini ayatnya dari surat Muhammad ayat 33. Jadi apa yang kita lakukan belum aman kalau kita tidak menjaganya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena memang sebagaimana amal kebaikan itu kan menghapus keburukan. Begitu juga amal keburukan menghapus amal kebaikan kalau kita tidak menjaganya. Oleh karena itu, ya, mari kita perhatikan hal semacam ini. Imam Qatadah rahimahullahu taala, beliau pernah menyampaikan, "Man istata'a minkum alla yubtila amalan salihan ambilahu bi amalin sayyi' falyaf'al." Siapapun yang mampu di antara kalian untuk jangan sampai membatalkan amal soleh yang dia kerjakan dengan amal keburukan, maka lakukan. Dan tiada daya, tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang amalan kebaikan itu yansakhu asyarra, akan menghapus amal keburukan. Wa inna syarra yansakhu al khair. Dan amalan keburukan itu akan menghapus amalan kebaikan. Maka harus kita jaga. Maka kita perhatikan hal-hal yang bisa membatalkan amal soleh kita. Yang pertama, kaitannya hubungan seorang hamba dengan Allah. Kita ada dua
hubungan. Ya, silatun ma'allah wa silatun ma'an nas. Hubungan dengan Allah harus kita jaga. Apa? Supaya kita itu setelah amal soleh tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub. Jangan membanggakan diri. Jangan riya, jangan sum'ah. Satu lagi, jangan mencari dari amal soleh itu tujuan dunia. Habis amal kita. Sholatlah supaya apa? Nanti rezekinya lancar. Boleh saja, tapi itu bukan tujuan. Ya, kita melakukan ketaatan bukan itu tujuannya. Kalau itu yang difikirkan, orang nggak ada yang kerja, cukup amal soleh saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada uang sekarung, ya, ada uang banyak, nggak ada yang kerja, semuanya. Maka tujuan dunia juga hilangkan. Jadi sekali lagi jaga jangan sampai tujuan kita salah. Jangan ada riya, ada sum'ah, ada ujub dan seterusnya. Karena ini akan menghapuskan amalan yang dikerjakan disertai dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua dan ini yang terakhir, kita juga ada hubungannya dengan manusia. Seperti kita ini. Alhamdulillah, ini semua teman-teman kita tahu, kenal dan seterusnya. Maka kita harus menjaga. Menjaga jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Kalau tidak habis amal soleh kita. Maka Rasulullah pernah, senang sekali Rasulullah itu kalau menyampaikan ngajak dialog. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu wahai sahabat-sahabatku siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut, orang yang pailit itu. Para sahabat jawabnya umum aja. Ya mala dirhama wala mata. Yaitu orang yang gak punya duit, gak punya harta. Duit gak ada, harta gak ada. Mau makan gak ada. Orang pailit, bangkrut. Kalau secara umum memang begitulah. Ya. Tapi ternyata Rasulullah ingin menjelaskan kepada yang lain. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang muflis nanti pada hari kiamat itu dia datang dengan membawa pahala salat. Berarti kalau pahala salat, salatnya amal soleh diterima. Bukan salatnya enggak diterima. Berarti salatnya sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kesempurnaannya. Zakat, zakatnya juga demikian, sedekahnya juga demikian. Zakat yang tidak ada al-manni. Zakatnya ikhlas. Karena dia membawa pahala zakat. Puasa, haji, dibawa semua. Dan dia sudah membayangkan, wow, ini amal soleh saya. Pahalanya luar biasa. Wa qad syatama hadza. Tapi di dunia sering menyakiti saudaranya ini. Ya. Kemudian wa qadhafa hadza, menuduh, menfitnah. Wa safaka hadza, membunuh. Waliyadzubillah. Wa akhadha mala hadza, korupsi, ngambil harta saudaranya. Wa daraba hadza, dan memukul saudaranya yang lain. Akhirnya apa? Pahala salat itu kalau dia umur sampai 60 tahun berarti paling tidak 40 tahun lebih. Pahala salat. Tadi sudah saya sampaikan. Selisih 1 tahun aja bedanya antara langit dan bumi. Itu pahalanya. Tapi belum tentu itu bisa dijaga kalau tidak hati-hati hubungan dengan manusia. Akhirnya apa? Datang itu minta menuntut keadilan kepada Allah. Akhirnya pahala salatnya diambil, dikasih dia. Masih ada lagi, diambil lagi. Sampai pahala salatnya diambil habis. Masih ada pahala zakat, masih aman. Ternyata belum selesai.
Ada yang datang lagi menuntut, ambil lagi pahala zakatnya sedikit demi sedikit. Habis pahala zakat. Nah, tinggal puasa. Puasa dapatlah Lailatul Qadar. Tapi yang datang banyak juga. Bahkan lebih banyak. Habis itu pahala puasa. Akhirnya semua amalannya habis. Ternyata belum selesai. Waliyadzubillah. Masih ada yang datang. Saya pernah diinjak kaki saya. Dia nggak minta maaf. Saya nuntut keadilan. Akhirnya apa? Sudah nggak ada kebaikannya ini. Sudah apalagi diberikan. Akhirnya keburukannya diambil ditimpakan kepada dia. Dan demikianlah faturiha finnar. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah ikhwas sekalian. Maka Idul Fitri ini kesempatan. Jangan sampai kita mutus silaturahim. Kita harus betul-betul bagaimana bersilaturahim. Bagi kita anak-anak kepada orang tua, kita datang. Ya. Kita mohon maaf dan seterusnya. Tapi bagi pejabat, pejabat yang datang harusnya. Kalau pejabat, jangan pejabat minta didatengin. Jadi kalau ada pejabat, usahakan pejabat itu memang ya kebalikannya gitu. Kalau anak kepada orang tua sungkem. Kalau pejabat kepada rakyat, pejabat yang harusnya datang kepada umat ini. Insya Allah pejabat tersebut akan menjadi pejabat yang disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan sekali lagi kita bukan hanya melanjutkan amal soleh tidak terputus, tapi juga kita menjaga amal soleh ini betul-betul bisa kita nikmati nanti ketika kita menghadap Allah di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.